Selamat datang di kota Bekasi, kota yang mendapat julukan kota patriot karena kota ini memiliki sejarah perjuangan para pahlawan bangsa untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Seperti tertulis juga pada puisi Khairil Anwar, Karawang, Bekasi. Disinilah saya mengajar, menjadi guru, profesi yang juga dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Walaupun tak dikenang bak pahlawan, tetapi saya tetap bangga menjadi seorang guru. Dan di SMP Islam Al-Azhar 31 Bekasilah tempat saya mengabdikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Asahan. Video yang saya buat digunakan untuk UKIN, UKM PPG. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pada mulai, kita semuanya mulai belajar. Maka baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas membimbing berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak sudah membimbing berdoa. Baik anak semua, selanjutnya Pak Jalal akan mengecek kehadiran. Sekretaris, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan dikeluarkan bukunya atau perangkat belajar yang akan digunakan untuk belajar hari ini ya. Terus kalau ada sampah dimasukkan dulu, nanti setelah selesai pembelajaran baru dibuang. Belajar tidak mau menyalakan proyek terlebih dahulu. Baik, kemudian kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang kemarin sudah kita bahas? Tapi sebelum Pak Jalal bertanya, Pak Jalal akan menayangkan dulu sebuah cuplikan ya, yang berkaitan dengan materi kita kemarin dan juga yang hari ini. Oke ya. Pada suatu malam di kota Emon, terdapat dua orang penyihir yang meletakkan bayi di depan rumah. Bayi tersebut bernama Harry Potter, tokoh utama pada cerita ini. Harry kembali menyerang Voldemort dan akhirnya bisa mengalahkannya. Ya, tepuk tangan buat videonya. Cerita tentang apa? Jenis cerita ini adalah cerita fiksi yang termasuk sebagai cerita fantasi. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang unsur-unsur dari cerita fantasi, kemudian juga kita belajar tentang ciri-ciri dari cerita fantasi, dan juga kita belajar tentang struktur dan kebahasaan dari cerita fantasi. Nah, Pak Jalal mau tanya ke Zahra.
saja sih unsur-unsur dari cerita fantasi? Pertama, ada Tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan nama. Tentang bentuk Zahra. Ternyata masih ingat materi kemarin. Nah sekarang Pak Jalal mau tanya ke Biru. Kalau struktur dari cerita fantasi ada apa saja? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Luar biasa juga untuk itu. Tangan untuk Biru. Ini terakhir. Kalau kita lihat cerita tentang Harry Potter dan Batu Bertuah ini, kita akan mengetahui ciri-ciri dari cerita fantasi. Ya. Coba Aira, ciri-ciri dari cerita fantasi apa saja? ciri-cirinya yaitu tokohnya itu memiliki keajaiban atau keanehan. Luar biasa teman buat Aira. Jadi Pak Jalal yakin pasti semuanya masih ingat materi yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, dari hal tersebut kita akan masuk ke materi yang lebih menantang, yaitu materi selanjutnya. Nah, materi kita hari ini akan berkaitan dengan bagaimana kita menyusun gagasan kreatif ya yang ada di dalam otak kita, yang ada di dalam pikiran kita untuk membuat sebuah tulisan. Nah, ketika ada seorang penulis, dia giat menulis, pasti dia akan sukses, gitu kan? Seperti yang tadi kita saksikan, bahwa itu sebelumnya adalah sebuah cerita fantasi yang berbentuk novel, kemudian difilmkan, ya kan? Hak ciptanya dibeli dengan harga yang luar biasa. Tandanya, ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita pelajari akan mendapatkan sebuah hasil. Nah, KD dan IPK ya. KD itu adalah kompetensi dasar dan IPK adalah indikator pencapaian kompetensi. Pak Jalal minta tolong Naila untuk dibacakan. Kompetensi dasar ini menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan prinsip kebahasaan cerita fantasi. Oke. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya merancang, mengembangkan, menulis cerita fantasi. Kedua, menyajikan cerita fantasi dengan memperhatikan langkah-langkah, struktur, dan prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Oke, terima kasih Naila. Jadi yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar mengenai menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk lisan dan tulis. Oke. Dan dengan memperhatikan struktur dan prinsip kebahasaan cerita fantasi. Jadi, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti akan menyaksikan sebuah video sebagai stimulasi. Kemudian kalian akan menulis sebuah cerita yang kalian kembangkan dari cerita yang kalian saksikan. Setelah itu kalian mempresentasikannya pada teman-teman. Oke ya. Nanti LKPD-nya atau lembar kerjanya akan Pak Jalal share ke Google Classroom dalam bentuk Google Document. Oke ya. Selanjutnya. Oke, kita masuk materi inti kita. Apa yang tadi sudah Pak Jalal sampaikan, Pak Jalal akan menayangkan sebuah video. Ya, nanti masing-masing video ini akan Pak Jalal tugaskan kepada setiap kelompok, ya gitu ya, untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Kita saksikan yang pertama ya. Judulnya apa nih? Pagi yang cerah untuk memulai belajar
Nah, kira-kira kesaktian apa yang bisa kamu gunakan atau yang kamu pilih untuk bisa membuat keadaan pada video tadi itu bisa lebih baik? Oh, mengontrol pikiran ya. Wah, jadi biar apa? Oke, jadi kita bisa mengontrol pikirannya. Raja ingin mengontrol pikiran si pembuli tadi ya, supaya dia tidak membuli orang lain. Luar biasa ya, ide yang luar biasa. Orang untuk Raja. Oke, kita akan tayangkan lagi. Nanti kita akan bagi-bagi ya. Masing-masing video akan dikelola oleh masing-masing kelompok. Nah, ini video yang kedua. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mengunjungi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang untuk melihat tempat akhir dari sampah-sampah yang kita buang. Bisakah kalian akan jauh lebih mengerti kenapa kita harus memperhatikan sampah-sampah yang kita hasilkan? Oke, jadi tadi kita diajarkan tentang bagaimana sih memilah-milih sampah, kemudian bisa mendaur ulang sampah di dalam video ini, betul ya? Gitu. Jadi bercerita tentang bagaimana kita peduli terhadap apa yang sudah kita hasilkan. Setiap hari kita pasti menghasilkan sampah nggak? Pasti, gitu ya. Nah, video tadi mengedukasi kita. Tapi Pak Jalal mau tanya, Anda ya, kalian diberikan kekuatan, keajaiban sebagai tokoh ya kan di dalam video tadi, gitu ya. Kira-kira keajaiban atau keahlian apa atau kesaktian apa yang kalian pilih untuk bisa membuat keadaan tadi bisa lebih baik lagi? Siapa yang mau jawab? Kinara ya, silakan. Itu pengen mengendalikan benda dari jauh, Pak. Jadi kalau Mengendalikan benda dari jauh. misalnya yang masuk sekarang, saya mengendalikan ini dari jauh terus dibawa ke tempat sampah terus kayak jadi sampah. Oh gitu. Maksudnya kamu bisa menggerakkan bendanya atau gimana? Iya, menggerakkan benda. Menggerakkan bendanya. Jadi tiba-tiba mau dibawa sampah, sampahnya bisa angkat kemudian dibawa ke tempat sampah ya. Tapi itu luar biasa ya, kebetulan juga punya cara ini. Oke, ada satu video terakhir yang akan kita saksikan. Nah, nanti setelah itu Pak Jalal akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Baik, ini video yang ketiga. Mari kita saksikan satu. Mari selamat dari hewan langka. Tony, apa artinya langka? Artinya mereka akan musnah di bumi seperti dinosaurus. Apa hewan tidak berakal akan segera musnah? Sayangnya iya, mereka sudah lama bersama kita, tapi mungkin tak kelihatan lagi nanti. Semua hewan ini terancam karena polusi lingkungan dan pemburuan secara sembarangan. Jika hewan tidak bertahan di bumi, begitupun manusia. Berjanjilah melindungi bumi demi kita semua. Hentikan pembahasan global demi hewan dan manusia. Yuk kita bekerja sama. Berjanjilah, berjanjilah. Oke, video Cupi-cupi-cupi-cu. Like dan subscribe. Oke, video yang ketiga ini membicarakan tentang lindungi hewan langka. Jadi tadi ada beberapa hewan langka yang terancam punah, kemudian harus kita jaga, begitu kan ya? Makanya ada Tony dan Juni. Nah, Pak Jalal mau tanya nih sama salah satunya, siapa ya? Kaila ya. Baik Kaila. Pertanyaannya sama dengan teman-teman yang lain. Andai saja kamu diberikan keajaiban, punya kesaktian, ya, kira-kira kamu ingin punya keajaiban apa, kesaktian apa yang bisa kamu gunakan untuk memperbaiki keadaan supaya bisa lebih baik lagi? Kalau saya punya kekuatan Oke, kekuatan untuk mengulang waktu. Kenapa? agar habitat hewan yang besar seperti hutan yang gundul dan laut yang besar bisa kembali seperti sedia kala. Oke, luar biasa jawaban dari Kaila. Tentang menurut Kaila.
dari cerita yang tadi sudah kita saksikan bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi dengan menghadirkan salah satu ciri yang disebutkan oleh Aila tadi, yaitu tokohnya memiliki kekuatan atau keajaiban. Kalau Aila bilang tadi ingin kembali masa lalu, berarti latar ruang waktunya tidak terbatas, kayak gitu ya. Nah kemudian ceritanya juga bagian dari cerita fantasi atau fiksi ya, karena dikarang. Oke, sekarang adalah punya gambar. Oke ya, pertanyaan pemantik yang pertama. Oke, apa yang kamu saksikan pada tayangan tadi? Yang pertama tadi tentang bullying atau perundungan. Yang kedua tentang sampah atau lingkungan ya. Yang ketiga hewan langka. Kemudian tadi jawabannya ditanyakan tentang seandainya kamu punya kekuatan khusus atau kesaktian mengubah keadaan pada video tadi menjadi lebih baik. Nah, kesaktian apa yang akan kamu pilih? Tadi kalau Raja bilang ingin bisa mengatur pikiran supaya si Okto tidak dibully oleh orang lain, begitu ya. Kemudian kalau Kinara tadi bilang ingin mengatur benda ya, mengatur sesuatu. Jadi kalau ada orang membuang sampah, kemudian sampahnya bisa dicecer, kemudian dibuang ke tempat yang mestinya gitu. Jadi nggak ada lagi sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Nah kalau yang ketiga, Kaila bilang ingin bisa mengatur waktu supaya hewan-hewan kembali kepada habitatnya. Oke, luar biasa ya. Kemudian cermatilah gambar berikut. Apakah kesaktian yang mereka miliki dapat membantu kamu mengatasi masalah pada video yang kamu saksikan? Oke, kan tadi kamu memilih, ya kan? Kalau kamu punya kesaktian, tapi kalau ada orang di dalam tokoh, ya, di dalam tokoh cerita kamu, orang-orang ini, gitu ya, kira-kira mana, ya, dari orang-orang yang punya kesaktian ini, kelebihan ini, yang akan bisa membantu kamu, ya gitu. Nanti akan kalian jawab dalam diskusi. Oke, kemudian apakah kamu membutuhkan kesaktian lain untuk menangani masalah yang kamu cermati pada tayangan tersebut? Jadi, pernah nggak melihat tokoh dalam sebuah cerita fantasi memiliki lebih dari satu kesaktian? Pernah. Jadi, tidak hanya punya satu kesaktian, tapi dia memiliki beberapa kesaktian yang bisa digunakan untuk menolong orang lain. Biasanya kan sebuah film-film superhero itu kan bercerita tentang orang yang memiliki misi baik gitu ya, selalu seperti itu kan ya. Oke, nah itulah yang nanti akan kalian kembangkan berdasarkan pertanyaan pemantik yang Pak Jalal berikan. Nah, Pak Jalal sudah memberikan latihan sebenarnya di Google Classroom, yaitu kalian akan membuat atau menulis sebuah cerita fantasi bersama kelompok. Tapi sebelumnya Pak Jalal mau tanya, ada nggak yang ingin tanya dulu? Saya mau tanya apa? Saya bertanya bagaimana langkah-langkah untuk membuat cerita fantasi. Oke, pertanyaan bagus luar biasa. Dulu Pak ya. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat menulis atau membuat sebuah cerita fantasi? Oke, Pak Jalal akan menjelaskan di dalam slide selanjutnya. Oke, jadi ada tiga hal atau tiga langkah yang bisa kalian tempuh atau kalian lakukan untuk menyusun sebuah cerita fantasi. Yang pertama, merencanakan cerita. Merencanakan cerita berarti diawali dengan mencari ide. Setelah mencari ide, kita menentukan topiknya atau temanya. Oke. Setelah itu, nih, kita menggali ide cerita tersebut. Oke. Kira-kira nanti ceritanya mau berkembang seperti apa nih? Ada tokoh yang seperti apa? Ya kan? Latarnya di mana? Dan segala macamnya. Kalian eksplorasi. Jadi gitu ya. Nah, misalnya contoh tadi cerita yang kedua, dia berbicara tentang peduli sampah.
di Indonesia di Batam, dia ngambil saya bisa digali idenya kayak gitu ya. Baru setelah itu dia membuat rangkaian peristiwa. Kita kembalikan pada pertanyaan atau penjelasan dari Bidu mengenai struktur dari cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi adalah pengenalan kan. Jadi kalian kenalkan dulu ceritanya. Apa yang bisa dikenalkan? Bisa melalui tokohnya, bisa melalui latarnya, kayak gitu ya. Atau bisa melalui masalahnya dulu. Oke. Kemudian baru masuk komplikasi yang kedua. Oke. Komplikasi apa sih? Masalah. Iya, konflik ya. Jadi masalah terjadi, masalah muncul gitu ya kan. Kemudian nanti dia akan memuncak gitu ya. Atau orang bilangnya klimaks, masalahnya klimaks memuncak. Nah, setelah masalah memuncak baru ada struktur yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah penyelesaian. Oke, jadi kalian buat rangkaiannya. Pertama orientasinya apa, kemudian komplikasinya seperti apa, kemudian terakhir baru resolusinya. Mau diselesaikan seperti apa ceritanya. Oke. Nah, semua. Pak Jalal sudah share, silakan dibuka Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian ada tugas menulis cerita fantasi. Langsung saja Pak Jalal kelompokkan. Ini menjadi kelompok 1, kemudian ini menjadi kelompok 2, dan ini menjadi kelompok 3. Kelompok 1 membahas tentang cerita yang pertama, yaitu tentang perundungan. Kelompok 2 membahas tentang cerita yang kedua, yaitu tentang sampah. Kelompok 3 membahas video yang ketiga tentang lindungi hewan langka. Nah, kalian bisa mengeksplorasi cerita yang tadi di LKPD. Padahal sudah bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian masuk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, kalian isi namanya, ya, nama-nama kalian masing-masing. Kemudian kelas 7A, kemudian kelompok 1, 2, dan 3. Oke, setelah itu di sini kalau kalian mau nonton lagi videonya, Pak sudah sertakan linknya. Kemudian kalian baca pertanyaannya yang tadi sudah Pak Jalal berikan juga. Setelah itu kalian menjawab beberapa pertanyaan itu dalam bentuk cerita. Nah, ini merancang cerita sederhana. Nah, LKPD 1 merancang cerita fantasi sederhana. Langkahnya menulis cerita fantasi. Yang pertama kalian menentukan ide, temanya, ciptakan tokoh fantasi yang tadi, ya kan. Kemudian deskripsikan karakter tokohnya, kemudian latar tempatnya di mana, latar waktunya di mana. Oke, setelah itu kalian buat kerangka ceritanya dari orientasi pengenalan ceritanya, kemudian komplikasi, masalahnya muncul, sampai nanti akhirnya resolusi. Setelah ini semua selesai, baru kalian kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi singkat. Padahal sudah bikin di sini orientasinya dalam beberapa paragraf, jadi singkat saja, sederhana cerita yang kalian buat. Yang penting idenya adalah ide yang kalian ambil dari video yang tadi sudah kita saksikan bersama. Oke. Ya, kasih. Untuk deskripsi karakter boleh dicontohkan. Oke, untuk deskripsi karakter boleh contohkan. Jadi kan kalian ciptakan tokoh fantasi. Misalnya tadi Okto, misalnya gitu. Nah, Okto ini dideskripsikan karakternya awalnya apa misalnya? Pendiam, kemudian penakut juga, kayak gitu. Karena kan dia takut dibully. Tapi kemudian misalnya ada fantasi, tapi setelah itu dia menjadi pemberani, kayak gitu. Jadi nanti kalian deskripsikan masing-masing tokoh. Misalnya si Okto karakternya apa saja yang ada di situ, kayak gitu ya. Misalnya tokoh keduanya apa, tokoh ketiganya apa, tokoh keempatnya apa. Pas saya cuma punya ada 2 tokoh nggak apa-apa, kayak gitu. Yang sesuai saja di dalam cerita kalian. Kita perlu sepakati dulu. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan tugas ini? 5-10 menit cukup? Iya. 10 menit cukup? Oke. Kita akan kerjakan ini selama 10 menit. Setelah itu kita akan presentasikan, kalian maju satu-satu, ya. Kemudian menceritakan cerita kalian, ya. Jelaskan dulu kerangkanya seperti apa, ya kan, penggalian ide dan segala macam. Kemudian nanti baru kalian ceritakan secara singkat dan masing-masing
dibagi-bagi ya kerjanya, ada yang melanjutkan cerita, ada yang mengisi kolom-kolomnya. Bentar, Aman ya? Baik, sepertinya sudah selesai semua. Tapi karena keterbatasan waktu, maka hari ini hanya ada satu yang presentasi. Kita pilih yang paling siap, silakan. Kelompok kita siapa? Oke, kelompok 3 yang paling siap, silakan. Kira-kira mewakili teman-temannya untuk presentasi ke depan. Kita dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakira, perwakilan dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerita fantasi. Kelompok kami terdiri dari Zahra, Zakira, Naila, dan Kaila. Di sini kami mengangkat tema Lindungi Hewan Langka. Kami memiliki 2 tokoh, yaitu Mira dan Mira. Mira memiliki sifat egois, keras kepala, tidak ikhlas dalam mengerjakan pekerjaannya, selalu mengatakan malas dan dapat meluang waktu. Dengan ketegasan itu, mereka bisa melakukan banyak hal luar biasa. Namun, mereka memilih untuk menyembunyikannya dari orang lain agar tidak menarik perhatian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Zafira dan luar biasa yang pengalaman cerita yang pernah dibuat ya. Kemudian tadi menghadirkan tokoh Mila dan Mira ya, 2 nama yang unik gitu ya, dengan karakter yang bertolak belakang. Nah, Pak Jalal mau minta salah satu siswa untuk memberikan tanggapan. Siapa ya? Alvina, silakan Alvina. menurut saya ceritanya cukup menarik dan alurnya juga bagus. Tapi mungkin ada beberapa hal yang agak sedikit membingungkan. Oke, luar biasa tanggapannya. Terima juga untuk Alvina. Apa yang sudah disampaikan oleh Zafira dan teman-teman kelompoknya sudah cukup baik ya. Kemudian juga tadi tanggapan dari Alvina cukup membangun ya. Ada perlu yang di cross check ulang, dicek lagi, mungkin ada hal-hal yang perlu dilengkapi. Nah, anak-anak semua, tidak terasa ternyata kita sudah masuk di penghujung pembelajaran kita. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran ini, Pak Jalal mau minta salah satu siswa untuk menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Ya, silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang Struktur cerita fantasi, cara menulis cerita fantasi, menggali ide, mengembangkan kerangka juga tadi ya. Oke. Tepuk tangan untuk Raja ya. Oke, terakhir Pak Jalal ingin menanyakan tentang bagaimana pengalaman belajar hari ini. Terima kasih. Menurut saya hari ini pembelajarannya terasa menyenangkan, tidak terasa bosan, lalu materinya juga mudah untuk dipahami. Nah, Masya Allah. Nanti terima kasih. Iya. Baik, anak-anak semua. Sebelum ada lalu nanti di rumah kalian pada berikan tugas untuk membuat sebuah cerita fantasi masing-masing gitu ya. Selain itu juga kalian bisa memperbaiki presentasi kalian atau cerita fantasi kelompok kalian. Nah, karena memang minggu depan kita akan bertemu cukup lama, kalian tolong membuat satu buah cerita atau kerangkanya dulu untuk membuat sebuah cerita fantasi individu. Kalau ini kan kelompok, nanti selanjutnya kalian bikin cerita fantasi individu. Baik, itu akhir dari pertemuan kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar, karena belajar adalah bagian dari kesuksesan kita. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus belajar. Seperti itu ya. Nah, Jalal tutup dan kita sama-sama dengan berdoa mengucapkan hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah.